Halo semuanya. Pernah nggak sih ngerasa uang itu kayaknya habisnya bukan karena beli barang-barang gede, tapi gara-gara suasana? Misalnya pas deket-deket lebaran, atau pas lagi banyak banget diskon akhir tahun, apalagi pas TRR baru aja turun. Rasanya aneh ya, tahu-tahu dompet udah tipis aja, kayak uangnya nguap gitu aja. Kalau kamu pernah ngerasain hal ini, ngerasa THR atau bonus kamu kok kayaknya cuma numpang lewat doang, kamu nggak sendirian kok. Beneran deh, ini perasaan yang wajar banget dan dialami banyak orang. Seringkali masalah utamanya itu bukan karena kita orangnya boros, sama sekali bukan. Tapi masalahnya kita itu kayak masuk ke medan perang belanja tanpa persiapan, tanpa pagar pelindung. Coba bayangin, ada promo di mana-mana, teman-teman pada belanja, suasana hati lagi senang, wah kontrol diri jadi susah banget. Oke, sekarang ayo kita coba bedah bareng-bareng ya. Kita cari tahu akar masalahnya. Sebenarnya ada satu pola pikir yang kelihatannya sepele banget, tapi ini dia nih yang jadi pemicu utama kenapa uang kita cepat banget habis. Nah, ini dia kata saktinya, mumpung. Dengerin deh, kedengarannya kan masuk akal banget ya. Tapi kalau kita jujur sama diri sendiri, kata mumpung ini sering banget jadi alasan pembenaran paling halus buat kita beli barang-barang yang sebenarnya nggak pernah kita rencanain. Jadi pas kata mumpung itu muncul di kepala, rasanya semua pertanyaan logis langsung minggir. Pikiran kayak, emang aku butuh banget ini? Atau ini prioritas nggak ya? Itu langsung ke skip. Nah, di saat itulah kita jadi paling gampang banget buat belanja impulsif. Sekarang coba deh kita berhenti sebentar, kita refleksi dikit. Coba inget-inget lagi pengalaman belanja kamu yang udah-udah. Coba jawab dalam hati aja, jujur. Mungkin ada baju yang baru dipakai sekali, atau gadget yang ternyata nggak sepenting itu, atau alat masak yang akhirnya cuma menu-menuhin dapur. Momen ahanya itu di sini. Sadar kalau diskon itu belum tentu hemat, apalagi kalau barangnya nggak kepake. Jadi ini poin pentingnya, tujuan kita itu bukan cuma ngejar harga murah, bukan. Tapi tujuannya adalah gimana caranya kita bisa bikin keputusan belanja yang lebih sadar. Keputusan yang benar-benar bikin hidup kita lebih baik, bukan malah bikin pusing di akhir bulan. Oke, kita udah tahu nih masalahnya ada di kata mumpung. Sekarang kita masuk ke solusinya. Anggap aja ini sistem yang simple dan praktis banget, kayak kita mau bikin pagar buat ngelindungin uang hasil kerja keras kita. Pertama-tama, ini penting banget, kita harus bisa bedain mana kebutuhan musiman yang emang wajar, sama mana yang namanya belanja emosional. Beli baju lebaran buat anak, itu kebutuhan musiman. Tapi ganti HP cuma karena lagi promo padahal yang lama masih bagus, nah itu belanja emosional. Biasanya anggaran kita jebolnya di sini nih. Oke, ini dia 3 langkah utama dari sistem pagar kita. Simple, jelas, dan gampang diingat. Yuk kita bahas satu persatu. Ini nih kuncinya. Sebelum musim belanja mulai, tentukan dulu angkanya. Oke, buat belanja lebaran tahun ini, budget maksimalnya sekian. Angka yang jelas ini bakal jadi rem pakem, jadi pagar yang kuat biar anggaran kita nggak melar kemana-mana pas lihat diskon bertebaran. Ini aturan yang efeknya luar biasa. Kalau kamu pengen beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, masukin aja dulu ke keranjang atau jadiin wishlist. Terus, tinggalin. Tunggu 2 hari. Beneran deh, jeda sesimpel ini bisa bikin rasa pengen bangetnya itu reda dan ngasih kesempatan logika kita buat mikir ulang. Oke, jujur aja, cuma ngandelin niat dan tekad itu berat banget. Bakal jauh lebih gampang kalau kita nggak terus-terusan digoda kan? Makanya, daripada cuma berjuang sendirian, mending kita ubah aja lingkungan sekitar kita jadi lebih mendukung. Nah, ini cara-cara praktisnya. Coba deh, matiin notifikasi dari aplikasi belanja. Atau bahkan, hapus sementara aplikasinya pas lagi musim promo. Unfollow akun-akun yang bikin kita pengen belanja terus. Intinya, kurangi paparan kita sama pemicu-pemicu ini. Percaya deh, keputusan belanja impulsif itu seringnya lahir dari godaan visual yang terus-terusan kita lihat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling penting. Kita mau lihat lagi tujuan akhir dari semua ini. Ini bukan soal nahan-nahan diri, tapi soal memberdayakan diri kita sendiri. Coba deh, lihat bonus atau THR itu bukan cuma sebagai uang ekstra buat belanja, anggap ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan emas buat bikin pondasi keuangan kita jadi lebih kuat. Sayang banget kan kalau kesempatan ini cuma lewat gitu aja tanpa ninggalin apa-apa? Dan ini dia hasilnya kalau kita berhasil. Bonus yang tadinya mungkin habis buat hal-hal kecil, sekarang bisa jadi dana darurat yang bikin kita tidur lebih nyenyak. Bisa jadi pelunas utang yang bikin lega. Atau bisa jadi awal dari sebuah investasi. Semua itu berawal dari tindakan kecil yang kita lakukan hari ini. Jadi, kalau harus diringkas dari satu kalimat, inilah dia. Rasa tenang setelah semua perayaan selesai,
itu jauh lebih berharga daripada rasa senang sesaat pas lagi kala belanja. Nah, sebelum kita tutup, coba jawab pertanyaan ini buat diri kamu sendiri. Apa sih godaan terbesarmu? Baju? Makanan? Gadget? Kalau kamu udah tahu apa pemicunya, di musim belanja berikutnya kamu bakal jauh lebih siap buat bikin pagar yang lebih kokoh. Ingat, ngatur uang itu bukan soal jadi pelit kok, tapi soal jadi lebih sadar.